Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentang kontrak perkuliahan atau penjelasan materi dan tugas apa saja yang harus ditunaikan atau dikerjakan dalam satu semester ini, khususnya pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Materi yang saya rumuskan pada kesempatan kali ini memang berbeda dengan materi PTK pada kondisi normal. Kalau kondisi normal, PTK itu memang berbasis praktek. Jadi semua mahasiswa hanya sedikit saja mendapatkan teori pada pertemuan 1, 2, 3, maksimal 4. Kemudian setelah itu mereka praktek ke sekolah-sekolah untuk menerapkan PTK-nya. Itu kalau kondisi normal. Tapi karena ini kondisi new normal atau kondisi pandemi, jadi saya rumuskan materi yang sesuai dengan kondisi pandemi ini sehingga tidak menyulitkan mahasiswa untuk mempraktekkan atau menerapkan penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, materi PTK itu pengantar kuliah, perkenalan, kontrak kuliah, dan seterusnya. Kemudian minggu depan terkait dengan jenis-jenis penelitian. Kemudian pada posisi mana PTK itu, pada jenis penelitian mana, itu nanti dijelaskan minggu depan. Kemudian yang ketiga, konsep dasar penelitian tindakan kelas. Kemudian yang keempat, identifikasi dan analisis masalah dalam PTK. Yang kelima, tahapan atau siklus dalam PTK. Kemudian keenam, sistematika proposal PTK dan laporan PTK. Yang ketujuh, cara membuat judul PTK. Nah, mulai 7 sampai seterusnya ini yang saya rubah. Jadi sebelumnya pada pertemuan ke-7 dan seterusnya ini mahasiswa praktek terjun ke sekolah masing-masing untuk menerapkan ini. Jadi kali ini tidak seperti itu. Jadi saya hanya memberikan cara atau teknik bagaimana membuat judul PTK yang baik. Kemudian nanti mahasiswa bisa mengikuti cara itu. Kemudian nanti ada UTS yang dilaksanakan secara online melalui LMS yang sudah disediakan. Kemudian 9, judul sudah selesai. 9, bagaimana cara menyusun latar belakang PTK yang baik. Kemudian 10, cara menyusun rumusan masalah dan batasan masalah atau definisi istilah. Kemudian nomor 11, pertemuan ke-11, cara menyusun kajian pustaka atau kajian teori. Yang ke-12, cara menyusun metode penelitian atau bab 3. Yang ke-13, cara menyusun hasil penelitian. Ini ada di bab 4 nanti pada poin A. Kemudian ke-14, cara menganalisis hasil penelitian. Ada di bab 4 pada poin B. Kemudian nomor 15, pertemuan ke-15, cara menyimpulkan dan membuat rekomendasi penelitian atau saran. Dan yang terakhir yaitu UAS, dilaksanakan secara online juga melalui esai online. Materi ini sudah saya sesuaikan dengan kondisi mahasiswa sekalian sehingga tidak mempersulit kalian dan tidak melanggar protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Untuk penilaian, sistem penilaian saya membagi menjadi 4 poin. Yang pertama, presensi di LMS atau e-learning itu porsinya 20%. Kemudian partisipasi dalam diskusi online. Diskusi online ini saya gunakan 3 media dan semua yang muncul dalam diskusi itu menjadi poin penilaian tersendiri. Yang pertama, diskusi melalui LMS yang sudah ada. Kemudian yang kedua, komentar mahasiswa melalui YouTube. Ya, ada satu pertemuan, kemudian di bawahnya silahkan bertanya, berkomentar, bahkan menanggapi atau memberikan saran silahkan. Nah, jadi komentar-komentar kalian itu saya perhatikan, saya nilai. Kemudian yang ketiga, partisipasi diskusi melalui WA Group. 3 media ini tolong dimaksimalkan dengan baik. Seringkali dicek, kalau ada konten atau materi silahkan diberikan tanggapan, komentar, dan dipahami secara maksimal. Kemudian
Yang ketiga, tugas submit artikel jurnal. Ini sebagai tugas utama plus UTS saya gabung di sini sehingga porsinya paling besar yaitu 40%. Nah, ini bisa menjadi penentu kalian mendapatkan nilai kalau memang tugasnya bisa dilaksanakan secara maksimal. Untuk lebih jelasnya terkait dengan tugas ini nanti di bagian akhir saya jelaskan lebih detailnya. Kemudian yang keempat yaitu UAS secara online itu 20%. Kemudian ketentuan tugas. Tugas itu berupa publikasi artikel ilmiah melalui jurnal online dengan tema penelitian tindakan. Tema ini nanti bisa kalian sub-subkan sendiri sesuai dengan kondisi yang aktual saat ini supaya artikel kalian bisa diterima oleh pihak OJS. Bisa dikembangkan atau dikaitkan dengan kasus-kasus atau fenomena yang lain, tapi intinya tema itu terkait dengan penelitian tindakan ini. Dikerjakan boleh secara individu, boleh secara kelompok yang anggotanya maksimal 2 orang. Nanti ini tugas koordinator kelas ditawarkan kepada teman-teman sekelasnya. Kalau memang kelompok silahkan dibagi namanya, siapa saja kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Temanya silahkan didiskusikan sendiri. Mulai pertemuan ini sudah menyiapkan tema atau bagaimana menyusun artikel jurnal yang baik. Kemudian artikel itu wajib disubmit atau diupload melalui e-jurnal atau OJS. Boleh di kampus, khususnya di Fakultas FTIK. Itu ada beberapa OJS yang disediakan untuk mahasiswa ya. Nanti itu bisa dicek pada tutorial video yang lain. Kemudian boleh juga kalian upload atau submit di OJS pada kampus lain. Yang penting terkait dengan tema penelitian tindakan. Kemudian format artikel mengikuti template yang ada pada OJS yang ingin dituju. Jadi tidak ada format paten dalam kuliah ini. Jadi supaya jurnal kalian itu diterima, kalian harus menyesuaikan dengan template jurnal itu. Otomatis kalian download dulu templatenya, kalian pelajari, kalian buat artikelnya sesuai dengan template itu. Kemudian dosen menilai substansi artikel yang akan dipublish. Jadi sebelum dipublish atau disubmit, mahasiswa wajib mengkonsultasikan atau mengirim artikelnya secara online pada saya, kemudian saya review, kalau ada revisi ya saya revisi. Kemudian kalau sudah saya ACC silahkan disubmit, silahkan kalian submit, maka tugas kalian selesai. Nah, ada nilai plusnya bagi artikel yang telah dipublish atau minimal telah diterima oleh pengelola OJS, maka mahasiswa itu saya berikan nilai maksimal yaitu 100. Dan ini memang sangat sulit sekali. Oleh karena itu silahkan berlomba-lomba, silahkan dipelajari bagaimana supaya artikel kalian bisa lolos dan dipublish dalam OJS tersebut. Kemudian diakhiri ada sebuah ungkapan, dengan belajar kau bisa mengajar, tapi hakikatnya dengan mengajarlah kau bisa belajar. Jadi mulai sekarang kalian kuliah, nanti setelah lulus kuliah kalian bisa mengajar. Itu kondisi normalnya. Tapi dengan mengajar nantilah ya kalian itu sebenarnya belajar, karena banyak ilmu yang didapat ketika kalian menjadi guru nanti. Yang perlu saya tekankan, jangan nunggu baik dulu untuk menjadi guru, tapi jadilah guru, pasti kalian akan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.